Oke, kita ulang. Koneksi wifi ku kurang bagus. Terus aku pakai XL kurang bagus. Terus sekarang pakai Telkomsel. Oke, Adit udah masuk. Mudah-mudahan bisa. Biasanya sih oke. Teman-teman sama saudara yang udah gabung, thank you. Kita nggak berat-berat sih bahas malam ini. Halo. Adit, halo. Hai. Halo. Udah lancar Thank koneksinya. you. Iya, kayaknya wifi aku yang bermasalah. Oke. Gimana kabar, Adit? Eh, ya alhamdulillah. Sehat ya, sehat. Harus sehat terus. Gitu. Gimana setelah berpraktek menjadi SPJP nih? Pakai baju astronot ya kita di mana-mana ya. Iya, iya. Salah satu bagian dari perubahan ya, new normal. New normal. Mhm. Oke. So, Dia thank you banget loh udah gabung. ya, thank you Jadi udah ngajakin ngobrolin tentang manajemen RS ya. Ya, other side of COVID-19 lah ya. Bukan tentang penyakitnya atau yang lain. ya, bosen ngomongin penyakitnya ya. Iya, iya. Suaranya siapa? Sorry, Kak Lukas. Suaraku ya yang jauh ya. Aku sih dengar suaranya Adit sih. Oke, udah. Oke. Oke. Bisa deketin nggak mic-nya, Dit? Jauh ya. Oke. Mm-mm. Tes, tes. Tes. Oh, this is better. Oke. Oke. Adit, jadi kita nih Mulai beda dari mana nih? kabupaten ya Iya ya. sebenarnya ya. Tabanan dan Bandung. Tell me about yourself first. Eh, perkenalan diri ya. Aditya Saputra. Sekarang di RS Bali Jimbaran. Jadi wadir pelayanan dan juga masih praktek, juga ngelola klinik sih satu. Itu di area Badung juga, area Canggu. Sekian dari saya. Kira-kira apa lagi ya? Ya, suaraku bergema katanya ya. Ya mungkin enggak sih, di sini sih jelas. Mungkin koneksi Oh, juga ya. Oke. Masih jauh dan Iya. kecil. Oke. Jadi Adit ini sama-sama sama kayak aku pegang mutu, terus pegang Yan Medik juga ya, Adit ya. Iya. Sekarang sih lagi Sama fokus pegang mutunya. Iya. BPJS sudah lepas sih kemarin. Udah ada Oh, tim gitu. khususnya, udah ada tim Kesmiknya sendiri. Gitu. Ya, Ada dokter syukurlah. Mhm. Gimana kondisi di Bali Jimbaran sekarang? Bali Jimbaran, kondisi rumah sakit ya. Lebih ke pasien sih yang lebih kentara perubahannya. Jadi ada penurunan di kunjungan pasien. Kemudian tentu ada beberapa perubahan lah. Kalau secara realnya pasti tenaga medisnya sekarang sih sehari-hari tiap shift udah pakai APD ya. Udah pakai coverall, udah pakai baju astronot juga, terutama dari layanan terdepan sampai rawat inap, sampai cleaning service pun juga kita udah lengkapi sih dengan APD semua. Jadi awal-awalnya mungkin UGD sama poli sama penunjang, belakangan kita lengkapin semua karena berapa kasus ada loss juga sih. Terus mulai pengamanan pintu masuk, ada rapid test sekarang hampir untuk tindakan-tindakan tertentu ada himbauannya, walaupun tidak diwajibkan sih sebenarnya. Overall itu sih, dan banyak tantangan baru sebenarnya dengan COVID ini ya. Tantangan baru. Paling kentara sebenarnya sih setiap manajer rumah sakit maupun pemilik rumah sakit sekarang ya keuangannya agak ada perubahan ya.
Ini Dokter Mm-mm. Ugi ini salah satu ini mewakili Bali Holistik ya. Ya, aku dari Bali Holistik. Iya, Kita tentu. Tabanan soalnya Hmm, beda banget sama Badung ya. iya dari segi apanya dulu nih? Tabanan sama Badung, masyarakatnya atau Hmm. masyarakat? Lokasimu luar biasa dekat Lokasinya sama pusat COVID. dekat sama pusat RS penanganan COVID ya dengan RSPTN. Mm-mm. Ngaruh nggak? Cuma mungkin em, awal-awal sih karena Jimbaran sebenarnya masuk area area merah ya awal-awal ya. Sorry. Awal-awal masuk area merah, kemudian ada RSPTN yang benar-benar berdekatan sih. Jadi secara psikologis masyarakat eh, ya mungkin sekarang hampir semua ya mungkin lebih memilih nggak ke rumah sakit ya kayak awal-awal dulu, terutama layanan-layanan poliklinis. Kalau yang tren dulu kan kalau nggak benar-benar gawat darurat nggak usah ke rumah sakit kan gitu, jadinya turun sih. Ada untung ada ruginya. Untungnya kalau memang ada suspek kita cepet lah anternya 5 menit sampai di RSPTN lah itu. Hmm. Ya itu sih yang mungkin lebih terasa Interesting itu. dari yang Adit bilang tadi itu, yang di rapid test pasien kayak apa aja, Dit? Yang di rapid test Mm-mm. eh terutama pasien-pasien yang akan tindakan sih kita ada himbauan untuk rapid test. Jadi ada Mm-mm. alurnya tersendiri lah. Mm. Tergantung DPJP juga, tergantung dokternya juga. Kalau memang jauh sekali yang nggak ada, eh, tidak diwajibkan lah untuk rapid testnya gitu. Tapi akan lebih baik jika jika kita pegang rapid test, walaupun tetap sih kayak di ruang operasi juga APD juga tetap disediakan gitu. Cuma secara mungkin lebih dari secara psikologisnya ya kita punya pegangan bahwa walaupun rapid test kan ya kita tahu semua rapid test tidak menggambarkan konfirmasi COVID atau tidak gitu. Bahkan berapa berapa kasus yang saya tahu dan alami sendiri rapid testnya reaktif, swabnya negatif gitu. Cuman daripada gelap banget gitu, paling nggak ya kalau ada rapid mungkin lebih buat PD uh, untuk pencegahan COVID lah, atau paling nggak ini pasien ya rapid testnya non reaktif itu agak agak lebih dalam bahasa Malaysia lagas saja sih gitu. Itu sih mungkin ya, tapi ini mungkin dari beberapa pembicaraan dengan DPJP sih memang itu akan lebih membuat uh, rasa aman gitu. Gitu. Tapi kalau nggak di rapid juga bahkan juga nggak artinya kan tetap juga kita dengan precaution, tetap dengan standar PPI yang ada, tetap dengan Mm. APD, jadi safety juga tetap diutamakan lah. Gitu. Kita juga sampaikan kalau rapid itu juga untuk keselamatan pasien, kan ada pasien-pasien lain. Terutama kita lebih contain di pintu masuk lah, GD, poli, umum, gitu. Kita screening di sana. Itu sih tujuannya sebenarnya. Itu. Keren sih. Di sana Kalau gimana? bor sama los, kalau di Bali Holistik sih sama ya. Hmm. Jadi satu pintu kan semua, Ya, jadi satu pintu. Tutup. alurnya jadi lebih jelas ya. Ya. Anak PPI jadi ada kerjaan. Iya deh, PPI jadi lebih aktif untuk meminta, dan laporannya lebih positif ya, cuci tangan lebih meningkat pastinya. Pemakaian masker jadi lebih aktif sih anak-anak PPI Hmm. ya. Eh, Menurutku sih dua hal yang paling berpengaruh sekarang secara manajerial dan akreditasi ya, standar keselamatan rumah sakit tuh di PPI sama eh, K3RS, jadi keselamatan kerja dan lain sebagainya. Ada kebutuhan atau demand dari pekerja untuk itu yang lebih tinggi dari biasanya, dan memang juga uh, itu salah satu strategi sih kalau nanti berlanjut kan strategi RS-nya gitu. Kita mau ngomongin dampak COVID,
Atau memang sudah semua orang akan tahu dampak COVID-19? Atau lebih spesifik ke rumah sakit? Rumah sakit sih, kalau aku pengen tahu loss sama bormu ngaruh nggak di sana? Loss sama bor ya ngaruh sih. Bor lumayan ya, turun ya 30-40%. Sekarang kalau per hari ini bahkan mungkin ya turun lah bahkan sampai 50% lah turun untuk bor. Belum kunjungan poli ya. Dan memang sepertinya ada beberapa bagian layanan rumah sakit yang masih akan survive, ada beberapa yang lebih perlu dimodifikasi ya, dia menghadapi tantangan tersendiri gitu. Ada yang dirumahkan nggak sih pegawaimu? Syukurnya sampai saat ini nggak ada yang kita rumahkan gitu. Jadi Sama. lebih ke efisiensi dan pengaturan manajemen untuk operasionalnya sih, untuk staff gitu. Gimana Jadi tuh maksudnya? ada rotasi, ada pengaturan jadwal, kemudian lebih efisien aja. Cuman sejauh ini tidak ada yang kita rumahkan sih. Dalam kontekstual tidak ada dirumahkan lah. Syukur ya. Safe, ya. Iya. Kalau budgeting manajemen gimana? Seperti tadi di awal bilang ya, ada finance-nya lumayan kena dampak ya. Kemarin sempat ikut webinar juga yang menarik penurunan pendapatan ARS. Coba kita lihat ini dari BPJS dilihat, Dr. Budi Wibowo kemarin sempat lihat chartnya dari tren SEP BPJS ya, buat RS yang melayan BPJS se-Indonesia itu turun 30-40% loh. Artinya pasien kan udah turun segitu tajamnya nih, 40%-an. Tentunya pengaruh dengan pembayaran juga, secara finansial 30-40% turun nih omset rumah sakit. Jadi kita fokus pada cash flow. Kalau dirunut sih dampak COVID secara global sama di Indonesia, mungkin yang terkait rumah sakit ada beberapa ya, secara kesehatan pastinya, karena ini virusnya kan virus yang mengancam nyawa, kita tahu gitu. Ya menyebabkan kematian lah, walaupun persentasenya aku sendiri juga masih bervariasi. Dan kalau di Indonesia kemarin ada beberapa perdebatan apakah memang benar tinggi atau memang rendah gitu. Tapi bukan untuk dibicarakan saat ini ya. Intinya adalah proofmentnya bahwa COVID ini menyebabkan kematian. Jadi itu menimbulkan ancaman tentunya, mengancam jiwa, nyawa, dan ya terjadilah krisis seperti sekarang kan, pandemi, stay at home. Terus secara psikososio spiritual juga pastinya berdampak kan. Secara psikologis karena adanya ancaman, kita semua jadi ya paling pertama kan merasa takut lah. Supaya kita tetap nyaman, kita pertama kali akan merasa takut gitu. Walaupun akhir-akhirnya ada ya, belakangan mulai banyak yang berani nih, which is ya menurutku sih sudah dalam prosesnya ya. Zaman disruptif awalnya pasti nyaman dulu, kemudian denial, kemudian pasti mulai menghadapi, akhirnya growth kan gitu. Sekarang mungkin mudah-mudahan sudah di fase yang menerima, berdamai seperti kata Presiden, dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi COVID yang katanya bakal ada terus kan. Terus secara spiritual, ya selamanya. Ya secara spiritual, ya mungkin sekarang Lebaran, teman-teman yang Muslim nggak bisa ke masjid sama-sama sholat Id bareng-bareng. Kita juga mungkin di kegiatan upacara di Hindu di Bali juga terbatas. Ya nggak kebayang sih, kayak waktu ini kan kita awal-awal nyepi tuh, nggak kebayang nggak ada ogoh-ogohnya dan segala macam. Kemudian upacara adat sembahyangnya ya sedikit tidaknya mengaruhi secara spiritual sih. Itu negatifnya sih menurutku. Kalau positifnya ya secara spiritual kita jadi lebih merefleksi karena kebanyakan waktu di dalam rumah ya. Jadi lebih banyak berefleksi terhadap diri, ya itu juga bagus lah sih. Jadi meningkatkan
Jadi banyak sekarang di awal-awal cukup bangga juga kita sebagai masyarakat di Indonesia dan Bali khususnya, banyak yang donasi, lebih banyak mulai care dengan ya tenaga medis, kemudian dengan teman-teman yang mungkin kurang beruntung yang dirumahkan dan lain sebagainya kan, ya itu juga berdampak sih. Secara sosial pastinya ada pengaruh finansial, secara sosial banyak yang pekerjaannya menjadi hilang kan gitu. Ya tentunya yang dikhawatirkan kan ada kemiskinan dan utamanya pengangguran meningkat. Eh, aku sempat cari sih untuk data di Statista itu yang berapa industri yang sampai Nah, PHK-nya gimana tuh? banyak tuh. Ada 3 teratas sebenarnya masuk education and health service sih, sekitar 2,5 million, hampir 11% kalau health service. Yang paling tinggi memang hospitality sama leisure. Pariwisata ya, anjlok banget tuh, 39%. Sama wholesale sama retail, sekitar 17%. Krisna tutup. Kemarin sempat ngobrol sama teman-teman pengusaha juga, Minimart juga banyak tutup. Belum tahu sih cuman Indomaret mungkin masih bertahan ya. Iya. Jadi belum tahu ya. Terutama yang buka di area pariwisata ya, mungkin di Bali secara khusus yang gitu. Di Indonesia mungkin juga hampir sama ya. Hampir sama juga karena semua work from home, dirumahkan juga gitu. Efek lain tadi apa? Psikososio. Selanjutnya pasti ekonomi sama keuangan lah. Ekonomi ya, cash flow semua orang akan menurun dan berapa mungkin jadi negatif, sudah memakai tabungan bulanannya. Kemudian investasi pasti menurun, ekspor impor, kecuali logistik mungkin masih ya. Tapi ada efek mungkin kalau dilihat ya, selalu senang lihat dua sisi. Sisi online e-commerce kan makin meningkat juga gitu. Cuma memang secara global kalau lihat kemarin laporannya di triwulan 1 ini sekitar apa ya? Lupa nih, contek aja. Sekitar 3% kayaknya. Sekitar 3%. Gitu. Lengkap Banyak sih banget dampaknya. datamu. Banyak sih. Ini yang menarik sih, kemarin Luki nanya tentang dampak kan. Iya, Kalau di rumah sakit tuh penasaran. kurang lebih kurang lebih ada 9 sih. Selain tadi 4 mungkin yang paling penting, karena COVID ini inti sarinya banget mempengaruhi, ini sebenarnya disruptif terhadap supply and demand sih. Jadi permintaan dan penawaran itu jadi benar-benar terpengaruh. Jadi demand masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan di rumah sakit kita lihat sekarang, dan menurut data kan menurun nih ke 30-40%. Kemudian supply-nya sendiri, karena kita sebagai rumah sakit mengedepankan keselamatan pasien kan mulai berubah juga itu. Ke belakang-belakangnya kalau dilihat dampaknya secara cash flow ya, awalnya ada 9 sih, ada finansial, kemudian ada medical loss ratio, ada tentang pelayanan spesialis juga terpengaruhi, kemudian tadi kehilangan pekerjaan, kemudian kebijakan pemerintah secara infrastruktur juga. Kalau rumah sakit mulai kedepannya mungkin akan mulai terpisah pelayanan yang terkait COVID, kemudian pelayanan emergensi yang beberapa rumah sakit yang aku tahu sudah memisahkan, artinya ada screening, mungkin ada screeningnya terpisah dari gedung rumah sakitnya sendiri. Jadi pasti ada infrastruktur yang berbeda ya, alurnya sendiri akan berubah. Kemudian sih mungkin kalau kita lihat sekarang kekurangan tenaga kerja, mungkin kalau secara tenaga medis ya di Bali sih nggak terlalu terlihat mungkin. Tapi kalau di Jakarta teman-teman bilang ya, kalau sudah terekspos istilahnya, sempat kontak, nanti pasien konfirmasi COVID kan dia harus dirumahkan nih, mungkin di Sanglah sempat juga kan
Oh, 14 oh, oh, hari oh. tanpa tenaga medis sekian banyak kan akan mengurangi juga, berpengaruh juga. Itu kalau ke depannya bisa jadi eh, untuk reentry lagi, untuk mulai bekerja lagi untuk pasien teman-teman nakes yang sudah pernah terinfeksi, jadi masih jadi pertanyaan kan apakah masuk kerja lagi ataukah memang akan membatasi diri gitu. Ya di luar yang mungkin uh, dalam nuansa kedukaan kita banyak nakes yang juga gugur ya. Jadi ya jadi dokter juga sekian tahun lamanya nggak bisa setahun 2 tahun, dan COVID ini kalau selamanya ada, sekarang koas juga pada libur kan, Iya. terus pendidikan Oh, nggak bisa kelasnya kan, terus koas libur ya? semua akan ya koas libur ya kayaknya. Oh, Aku nggak tahu. study from home ya. Study from home. Kalau residen mungkin jamnya Parah. dibatasi ya, tadi nanya teman residen, nggak libur sih tapi jamnya dibatasi. Jadi ya mungkin mungkin ya di pikiranku eh, medical education-nya akan lebih lebih panjang kan prosesnya, karena kita kan basicnya kita banyak praktek kan sebenarnya. Itu salah satu Hmm. cara untuk kita bisa mengetahui secara skill kan, kita kita banyak terlibat untuk skill dan itu perlu praktek. Dan kalau sekarang pakai Zoom semua atau Google Classroom, dan itu akan susah sih dibayangkan ya, akan susah sih. Mungkin mungkin kalau belajar manajemen rumah sakit masih bisa nih ini. Eh, Belum tahu sih kartu prakerjanya ada apa enggak ya. Nggak. Intinya nggak semua bisa. Ya pendidikan dokter tuh akan sangat susah kalau online terus. Harus ketemu pasien, dan kalau COVID begini kan harus pakai APD dan ketemu pasiennya. Kalau ramai gimana? Kan nggak bisa juga. Sedangkan dulu ya waktu kita pendidikan kan di satu pasien bisa kita, artinya ada fasenya sih, mungkin ada yang bisa one by one, ada yang mungkin beberapa teman sejawat, ada satu pasien gitu misalnya. Nah itu makin panjang kan, susah. Terus tadi ke-8 yang menarik ada perkembangan digital health, telemedicine, cashless society sorry. So, dan juga ya pasti menghadapi yang 9, dampaknya itu ke persepsi tentang perubahan ini. Itu nggak semua menerima perubahan dengan luasa, termasuk pasien, termasuk dokter juga kan. Hmm. Itu sih kurang lebih ya 9 di sana Ada yang ya. menarik tadi di luar topik, Dit. Yang mana? Oke. Kamu tuh pegang PPK 1 kan? PPK 1, oh di FKTP. klinik maksudnya? Enggak Ah, enggak ah. enggak belum. Nggak Ya FKTP. FKTP sih, tapi belum belum terima BPJS sih. Ada perbedaan nggak di sana? Uh, karena jujur aja memang lokasi klinik sih di daerah wisata, di daerah pariwisata. Jadi dengan adanya COVID ini dan warga negara asing pada balik ke negaranya dan nggak ada yang berlibur ke Bali, turun sih, omset turun. Ya sisanya sih kurang lebih dengan APD juga, dan kita di klinik sih sedia juga rapid sih kalau. Dan perubahannya pasti ke arah bagaimana menghadapi tantangan ini gitu. Kita sih sekarang mulai merambah mungkin pasar untuk screening, kemudian screening, medical check up, kemudian mungkin lebih ke yang menyasar imunitas tubuh gitu, lebih ke edukasi, sedang kita garap juga untuk telemedicine-nya, telehealth-nya. Itu sih. Ini ownernya datang satu, ready? Siapa itu? Satu. Ini Dokter Adi. Halo, Dok. Halo. Strategi marketing gimana, Dit? Wow. Marketing. COVID-19 ini benar-benar merubah pasar kan. Pasar marketing tuh ya namanya juga marketing, kita pasti fokusnya sama market. Pasarnya udah berubah karena tadi pengaruh psikologis yang menimbulkan ketakutan. Pasien pada takut ke rumah sakit, mungkin takut ke klinik juga. Iya, Lebih benar-benar. prefer
lebih prefer berhadapan dengan online kayak gini Hmm. karena lebih safe. Jadi strategi marketing diarahkan menuju ke sana sih. Kita datengin, em, kita lebih rubah haluannya. Jadi supaya pasien mungkin kita datangi, jadi home visitnya kita kembangkan. Kemudian karena sekarang di fase awal, jadi kita masih fase-fase apa ya sebutnya kalau dari strategi ini flattening ya, atau ya masih resolve lah, artinya masih mencari tahu bagaimana ke depannya. Kalau di rumah sakit sih kita lebih ke arah MCU. Jadi kita uh, membuat masyarakat lebih merasa aman lah itu, dan lebih kalau memang kan sekarang mulai banyak juga ya teman-teman yang buka untuk screening COVID, kemudian bagaimana di layanan imunitas dan lain sebagainya, itu lebih banyak ditawarkan sekarang gitu. Profit nggak di sejauh ini? Hmm? Profit nggak sejauh ini? Harusnya sih profit sih. Sejauh ini profit kok, profit. Harus optimis dengan profit. Loh, Dan dari bulan ada apa nih? berapa sih sebenarnya? Hmm? Dari bulan apa? MCU kita udah gulirkan dari bulan ini deh. April pertengahan ya. Pertengahan ke MCU. Tapi ada berapa pelayanan tadi sempat tak sebutin, ada berapa pelayanan yang nggak begitu, mungkin kedepannya masih tetap akan berjalan hampir seperti biasanya gitu, nggak new normal, terutama yang terlibat di tindakan-tindakan di ruang operasi dan lain sebagainya, itu masih tidak terkena dampak begitu banyak sih menurutku ya. Yang banyak kena itu changingnya, nah ini nih, ini dari Civis Analytics. Itu kalau beberapa layanan yang masih mungkin akan jadi top layanannya di rumah sakit itu bisa di major surgery, trauma, intensive care, inpatient. Jadi itu masih tak terlalu turun ya. Harusnya sih. Jadi masih bingung juga data inpatient admissionnya. Sedangkan sekarang mungkin karena yang masuk kunjungan pasien lebih sedikit, jadi yang rawat inap lebih sedikit. Tapi kalau namanya operasi mayor, yang namanya melahirkan dengan SC-nya, kemudian trauma, ortopedi atau bedah umum, itu kan harus ya tetap dilayani. Dan intensive care mungkin akan menjadi suatu yang akan tetap berjalan dengan baik sih. Apalagi kalau RS-nya melayani COVID ya. Kan Dokter Adi masih sini nggak? RS Bali Mandara dia kan masih melayani COVID ya. Jadi kalau masih melayani COVID, pasti ICU-nya harus tingkatkan sih. Harus fokus ke arah sana. Gitu. Kalau yang unit cost naik nggak? Sorry aku potong. Aku penasaran. Iya. Tadi di infrastruktur ya. Kita catat sih dari data yang tak terima, kalau secara infrastruktur ini kan rantai supply chain itu terpengaruh, terutama ya kalau kita lihat APD makin mahal. Kalau dulu sampai masker tuh sampai berapa kali lipat ya jadinya, 600% kali ya, 500-600% naik. Kemudian ya itu tentunya ningkatin cost sih, itu ningkatin cost. Yang lain mungkin bukan secara langsung ya efeknya ke cost, tapi lebih ke delay dari supply. Jadi benar-benar kita harus efisiensi memakainya. Delay supply apa, Dik? Karena impor ekspor kan terpengaruh tuh. Jadi kebanyakan kalau Indonesia masih impor bahan baku, kayak kemarin mungkin impor bahan baku masker atau alkes dan yang lain sebagainya, itu jadi terhambat kan. Jadi ya agak susah juga. Kemarin hampir nggak ada sekarang lagi susah handscoon deh ya. Handscoon lagi susah. Masker bedah juga ya. Masker bedah terutamanya ya. Masker bedah kan masih udah mulai turun sih harganya ya. Udah banyak obral kan tuh. Udah mulai turun. Ya. Itu tega banget sih.
unit cost sih itu yang meningkat ya. Terus karena pakai APD ya ya wajar akan meningkat juga unit costnya. Uh, ya ya ada cost tambahan kan untuk APD. Jadi itu harus ganti setiap hari. Ya jadinya mau nggak mau ada tambahan dari sana. Kamu rapat nggak sih kalau di rumah sakit? Rapat, masih rapat dengan jumlah yang terbatas kalau di struktural. Jadi paling Gimana? dengan jumlah yang terbatas. Kan nggak boleh rame-rame. Masih di bawah 6 orang sih. Jadi kita lebih kalau dulu misalnya rapat koordinasi untuk seluruh unit kan datangnya semua ke unit tuh. Mungkin ada berapa juga anggotanya. Staf anggotanya. Sekarang mungkin lebih dengan kepala bidangnya gitu. Jadi lebih bersedikit orang. Jadi lebih kita rantainya kita agak perpanjang dikit, jadi melalui koordinasi. Jadi mereka yang nanti akan rapat dengan unit yang terkait di bidangnya masing-masing itu. Dan unitnya nanti ya ada dengan koordinasi sendiri gitu sih. Berarti data unitnya turun. Iya. Yang nyari data tuh turun. Siapa? Oh, jadi teman-teman mungkin ada yang nggak ngerti. Jadi ada data unit itu maksudnya ada ruangan gitu ya, rawat jalan. Mungkin ada teman-teman nggak tahu unit. Oh iya, ya unit itu salah satunya rawat jalan, ada yang dirawat inap, ruang operasi. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang sambil tanya mungkin, halo Ika. Semua ada pertanyaan sih tadi, Dit. Apa-apa? Yang kan tempatmu tuh kan dekat penerbangan ya. Airport, ya. Itu dari Kak Lucy SPB sih, bedah. Dia nanya, apa strategi rumah sakit buat menghadapi mau dibuka penerbangan ya besar-besaran ini sih. Dibuka penerbangan artinya kemungkinan kontak atau nanti secara virologi kan nilai R-nya bisa meningkat tuh. Ya kasus akan nambah. Sejauh ini sih belum sampai meluber ya. Mudah-mudahan sih masih cukup. Artinya rumah sakit rujukan kita masih cukup untuk kapasitasnya. Nah, yang paling pertama disiapkan sih dulu di awal kita sempat bicara mengenai apakah RS rujukan akan over capacity. Jadi akan terlalu melonjak kan, seperti di Cina tuh ya video yang viral kan terlalu banyak overload lah pasiennya. Atau kemudian banjir pasien, kemudian kita harus mempersiapkan sendiri. Strateginya sih lebih prevensi untuk bisa menangani itu sih. Jadi memang kita mulai siapkan ruang isolasi. Kalau ICU ya karena swasta pasti akan terbatas ya ventilatornya ya. Tergantung nanti ada supply dari pemerintah, nggak tahu juga. Disiapkan, kita sebenarnya kalau pihak swasta kita secara support untuk RS pemerintah sih awalnya ya. Karena bicara seperti swasta, tapi bicara untuk mewakili mungkin teman-teman yang di manajemen rumah sakit, kita pasti bersiap untuk bisa memberikan pelayanan untuk pasien COVID. Kalau memang peningkatan kasus akan eskalasi kalau tinggi. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sih. Terus karena dekat bandara, itu pertanyaan yang menarik. Beberapa mungkin ada beberapa permintaan ya belakang ini kan surat sehat untuk perjalanan, terutama warga negara asing yang memang ada juga yang minta ke rumah sakit. Tapi nggak banyak sih pasarnya karena ya bule yang masih retensi di Bali kan nggak banyak tuh. Terus dekat bandara buat kita jadi berpikir bahwa nanti kalau memang kalau secara alur sih untuk Satgas penanganan COVID-19 dari bandara kalau memang ketemu yang dicurigai dan harus karantina sih nggak dibawa ke RS-ku dulu ya. Jadi pasti di RS pemerintah dulu dan sejauh ini masih cukup. Jadi balik lagi prepare-nya kita kalau nggak cukup ya kita harus mau nggak mau kan nggak mungkin nggak menerima nih gitu.
Itu nanti salang betara nanti pasien. Agak Iya, jokesnya benar gitu banget sih. sih. Jadi kita persiapan sih kalau kalau overload. Kok dulu-dulu dan sekarang pun masih persiapan bila ada pasien yang kritis dan kita suspek COVID atau rapid testnya positif dan rumah sakit rujukan nggak punya ruang intensif, kalau full lah istilahnya, ya kan. Dulu itu banyak sih kejadian. Mungkin di awal-awal ya kita masih persiapan. Sekarang sih hampir sudah Udah lancar ya. ajar. Udah lancar ke RSPTN, lancar ke Sanglah, gitu, Wang Aye, Bali Mandara. Lancar sih syukurnya. Dulu awal-awal tuh masih bingung. Pernah satu ketika tuh sampai eh, ini teman-teman TS UGD koordinasi kan sampai Heeh. pagi belum dapat mau gimana. Kita ruang isolasi tekanan negatif sih saat ini belum ada tekanan negatif, kita baru mekanik ya. Jadi yang pure dan di awal itu kan masih banyak kan juga yang takut ya untuk merawat. Itu akhirnya lama di pojokan di isolasi UGD deh, di ruang transit gitu. Dan waktu itu ya mau nggak mau kita rawat seperti itu gitu loh. Ada fase-fase yang masih bingung. Sekarang sih alurnya sudah cukup berjalan sesuai yang direncanakan gitu. Banyak yang sembuh sih ya. Banyak yang sembuh sih syukurnya. Dan cuman ada juga yang berapa yang mungkin ya kalau bicara penanganan secara umum, penasaran juga apakah kalau yang meninggal semua secara forensik di swab apakah positif berapa, kan nggak tahu juga. Gitu. Kan belum dilakukan nih istilahnya dalam tanda kutip ya. Siapa juga mau. Misalnya realnya deh. Tadi sih baru banget Grace tadi. Pasien datang DOA nih. Kemudian dia harus punya surat keterangan perjalanan bahwa yang DOA ini jenazah ini bebas COVID. Lalu gimana? Belum tahu sih, kita akhirnya rujuk ke Sanglah sih. Mudah-mudahan di forensik sana bisa di-swab kan gitu. Tapi penasaran juga kayak di Itali kan semua yang meninggal COVID ini diotopsi. Jadi ketahuan lah, masih secara patologisnya kan ketahuan. Kemarin mengarah ke DIC dan lain sebagainya. Terus begitu kabar ada DIC tentang pengaruhnya ke platelet itu muncul, beberapa periode sebelumnya kan TSGD sempat juga ada yang DIC, jadi pada hype kan. Gitu sih. Ya itu di kardio heboh sih itu. Kardio heboh ya. Iya kan sempat Konsul kardio. Terus share itu tentang yang sempat kita juga sempat diskusi dikit ya tentang sitokinestol dan lain sebagainya, tentang pasien-pasien jantung itu kan gitu. Iya. Terkait vaskular sih. Itu gimana tuh? Mungkin next EG Live ya. Iya, next EG Live ya. Kan lagi kan banyak pasien kronis. Nah itu juga kan akut kronis ya, mungkin yang tadi sempat baca juga yang Chiefs Analytic tuh yang spesialis kan pada berubah nih karena ya namanya orang lebih takut ke RS kan sekarang. Jadi dokter-dokternya yang mungkin punya praktek pribadi, pasien lebih nyaman ke sana mungkin ya. Dan belum tahu dengan data sih, tapi kunjungan poli memang kalau di rumah sakit kok agak turun sih untuk itu. Ya seperti tadi kita sampaikan gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya telemedicine nantinya yang kita lagi siapkan juga bisa membantu tetap pelayanan, terutama untuk yang kronis. Nah, Dokter Roke sering aja diskusi tentang telemedicine. Oh ya. Pakai platform. Ya sih kemarin kita ini lagi sedang penjajakan sama gas bosku. Siap dok. Penjajakan sama Aido. Ada beberapa juga platform telemedicine sedang kita nilai. Cuman secara sederhana lagi disiapkan untuk yang sederhana menggunakan Zoom. Tapi ternyata nggak mudah juga ya arrange itu, nggak mudah juga ya. Kemarin ribet gimana bawa bayarnya dan lain sebagainya. Jadi obatnya dan lain sebagainya. Kita sih udah sekarang udah kerja sama Grab, jadi
eh sorry ya nyebut merek terus di sini. Nggak apa-apa. Intinya kita udah kerjasama sama beberapa provider lah untuk pengantarannya kita udah sip. Untuk mekanisme telenya ya mudah-mudahan bulan depan udah bisa launching sih. Agak telat sih dibanding RS sebelah yang lebih gede. Itu kan udah ini. Eh, ada berapa Aku di RS yang RS yang sudah satu udah pakai. udah satu udah pakai. Terus gimana? Pasiennya gimana? Penasaran juga. Ngambil. Banyak Nggak banyak kesana. banyak nggak pasien yang ke memanfaatkan itu istilahnya? Banyak gara-gara banyak yang iter, Dit. Oke, oke. Terus Jadi cukup ini kan ya. nggak semua spesialis ngerti iter tuh apa. Oke, Sedih oke, sih. oke. Iya, iya. Aku Tapi nanya komplain dong satu lagi, Dit. apa? Komplain. Kamu manajemen komplain selama COVID ini tinggi nggak? Manajemen komplain selama COVID. Heeh. Hmm, nggak terlalu banyak sih. Nggak sih menurutku nggak sampai jauh sih peningkatannya. Nggak ya? Nggak Sampai tingkat apa? sampai tingkat pasien marah-marah karena tidak boleh dijenguk aja paling. Nggak sih paling komplain karena kan kita batasi nih kunjungan. Ya Mm-mm. kebanyakan di sana sih karena mau berkunjung, kemudian kita ada pembatasan. Mm. Terus komplain apa ya kemarin lagi ya? Di dalam dong, di Masker dalam dan lain sebagainya. Ya, manajemen dari di manajemen ini di tempat kita internal. ter apa nih? Komplain dari spesialis? Ya, Ya, komplain dari spesialis. pinter kamu. Bukan komplain sih, masukan. Oh, Banyak sih, lumayan. Lumayan sih ada misalnya. masukan. Misalnya di awal dulu satu pintu masuk, ya saran sih, banyak kan saran supaya lebih, kemudian ruangan khusus dan lain sebagainya. Pemisahan mungkin pasien yang sehat, pasien sakit kan seperti itu untuk mencegah penularan COVID-nya. Kemudian awal-awal saat kita susah sekali dapat masker N95 dan masker bedah itu juga jadi perhatian sih. Syukurnya kita bisa supply juga dengan cara tersendiri. Apalagi ya komplain ya itu balik Duit, lagi Dit. finansial. Iya, duit. Eh, ini ada masih nggak ada dokter spesialis di sini? Banyak Jujur tuh. aja sih, IKS sama BPJS ini sih. Kalau BPJS dan ini masih kan dulunya ketunda nih. Pasien umum ya namanya juga efek finansial tadi kan, banyak yang rumahkan, kemampuan demand dan kemampuan ekonomi menurun sih secara global. Kan namanya ekonomi, tadi kan sebut health ekonomi, makroekonomi. Kalau namanya ekonomi kan semua pasti berpikir nih apa yang lebih penting, mau korbankan uang untuk kesehatan apa korbankan uang untuk makan dan lain sebagainya kan mulai sekarang lebih lebih susah membuat keputusan nih masyarakat. Karena ya namanya COVID nih belum tahu nih dibilang bakal selamanya ada, terutama yang bagian pariwisata di mana rakyat Bali, masyarakat Bali banyak masih di wisata kan. Finance kena, asuransi mulai molor-molor bayarnya, ya honornya kan juga ikut molor juga. Kemudian ya BPJS mudah-mudahan jadi ini ya, jadi yang kelas standar itu ya, lagi dibahas sih. Apa itu? Ya nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi untuk BPJS. Jadi di kelas standar kan. Mungkin dengan itu juga pemerintah menaikkan iuran BPJS. Terus ntar orang-orang pada nggak ikut BPJS, nggak tahu sih. Kalau nggak ikut menurun lagi pasar BPJS-nya ya. Ya efeknya akan circle-nya akan seputar itu sih. Itu. Belum Dan lagi yang resep mata itu ya. ya ya lagi dikomplain ya resep. Ya begitulah komplainnya. Dit, kita punya waktu lagi 10 menit nih. Sudah. Oke. Aku Apa penasaran lagi ya? Tentang alokasi biaya, Dit. alokasi biaya. Heeh. Yang pasti alokasi untuk investasi sangat turun. Kemudian kita lebih fokus tadi kalau finance ya untuk rumah sakit mungkin teman-teman ada yang ini kita fokus pada arus kas sih.
cash is king kalau sekarang bilang. Harus cash sangat penting. Kita harus pastikan lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Umumnya sih begitu kan, tapi sekarang ini benar-benar harus dipastikan uang masuk lebih banyak dari uang keluar. At least pakpok lah kan gitu. Jadi ya kalau uang masuk kita alokasi uang keluarnya pasti diutamakan masih prioritas di operasional. Jadi gaji, obat, ya listrik, air gitu untuk supaya rumah sakit bisa jalan, itu sih prioritas utama. Kemudian kedua ya beda-beda sih mungkin alokasinya. Kalau memang rumah sakitnya tidak memakai hutang sama sekali, ya pasti jatuhnya yang kedua prioritasnya di investasi. Kalau masih ada hutang mungkin ke pendanaan, bayar cicilan alat, bayar cicilan yang lain dah gitu. Ya investasi pasti sangat-sangat dikurangi. Gitu. Investasi alkas, investasi bangunannya itu sangat dikurangi. Tapi itu akan susah sih dengan bukan susah sih, beda-beda sih tiap rumah sakit. Kalau rumah sakitku karena harusnya sih tahun-tahun ini mulai pengembangan, jadi kita harus atur investasi untuk alkas dan bangunannya. Itu. Dan Belum lagi akreditasi ya. syukurnya akreditasi lagi tahun depan ya. Ini belum tahu juga akreditasi bakal gimana, itu pasti ada uang keluar juga di sana. Kita cicil sih mulai tahun ini, mungkin hal-hal terkait bangunan kita akan kurangi, lebih banyak ke prinsipal-prinsipal yang non melibatkan investasi itu sih sekarang. Gitu. Oke. Jujur sih ya, di Bali Holistik sendiri kita justru nambah bed untuk HCU. Karena memang banyak ininya. Kalau HCU kan tadi kita bilang intensifnya bakal lebih ini. Minta terus. Iya. Karena ya apa ya, COVID tadi kalau Tabanan satu ya harus rumah sakit rujukannya ya. Betul. RSUD aja ya. Jadi menurutku tepat juga sih menambah intensif Ya, sama layanan traumanya difokusin. Jadi itu bisa sih. Gitu. Dan layanan retail dalam arti dia bisa digantikan oleh klinik dan praktek pribadi dokter itu mungkin akan cukup berkurang ya di rumah sakit ya. Gitu kan? Ya. Dia kan praktek juga sendiri. Jadi kalau pasien ke rumah sakit akan takut nih, dan memang lagi belum tahu sih berapa persen ya, tapi berapa mulai minta bisa nggak home visit, bisa nggak tanpa ke rumah sakit yang begitu, udah mulai banyak sih. Ada yang tanya seperti itu. Spesialis kalau home visit setuju? Kemarin ada yang minta, setuju kok. Setuju. Apa itu? Spesialis anak kemarin sempat. Oh. Masih bisa. Masih mau lah. Ya kan? Ya lihat peluang juga sih. Itu kan satu peluang tadi kan, digital health sama layanan-layanan yang harus berubah mungkin ya menjadi new normal. Jadi mungkin masih bisa disuplai. Oke, 5 menit kamu promosi tempatmu deh, silakan. Promosi. Baiklah, saya mana ya bahasa promosi ya? Jadi RS Bali Jimbaran ini lokasinya ada di Jimbaran, lokasi cukup strategis dekat dengan Nusa Dua, Pecatu, dan juga Kute. Terus layanan kita sekarang masih fokus, memang awalnya berdiri karena ibu dan anak, kita masih fokus di layanan itu. Jadi promonya sih jangan takut ke RS ya. Kalau memang memerlukan, banyak cara untuk mengakses layanan di RS. Gitu. Sama RS Bali Jimbaran. Itu sih. Itu aja promonya. Ada promo rapid test, ada promo home visit. Bisa kunjungi IG RS Bali Jimbaran, @RS Bali Jimbaran. Gitu. Oke, thank you so much, Dit. Ya, sama-sama. Aku seneng banget sih. Apa kita banyak ilmunya. Lagi 2 Nanti chapter. aku japri ya.
Iya, iya. Soalnya yang itu sulit sih bahasanya ya. Iya, strategik sih. Harus ini sih sekarang strateginya. Benar-benar ya, dia harus dibagi tiga sih sebenarnya. Tadi tak bilang flattening kan. Kita harus datarkan dulu apa yang eskalasi takutnya, eskalasi cost-nya, kita datarkan dulu tahu semua, kemudian kita fight, kita rencanakan apa yang akan terjadi ke depannya, kemudian kita berpikir future-nya lah gitu. Baru kita bicara dengan masa depan. Asik deh. Gitu. Lanjut, Dit. Kira-kira gimana? Lanjut. Masa depan gimana ya? Ada kalau McKinsey ada 5 fase sih. Kalau nggak salah apa ya? Resolve, kemudian resilience, kemudian taruh mana contekannya itu. Resolve, resilience, kemudian return, kita fase kembali nanti, kemudian reimagine dan reform gitu. Kita kayaknya belum sampai di reform ya. Mungkin baru reimagine ya. Return juga belum ya, belum kembali normal lah. Itu. Ya bertahan dulu, survive dulu. Fokus sama cash flow, ya. Beradaptasi dengan situasi Covid ini. Karena kemarin bahasanya kalau Jakarta katanya sih datanya sudah berapa rumah sakit mulai berpikir untuk berapa pemilik rumah sakit mulai berpikir untuk merger, berapa yang ya jangan sampai dijual juga lah. Cuma belum tahu datanya berapa persen, tapi ada kata dokter Ardiansyah. Itu. No way. Harusnya. Ya bertahanlah dulu. Tadi udah tepat kok main HCU. Traumanya kayaknya itu jadi unggulan aja gitu. Iya. Kita bedah sama jantung sih. Iya. Sama tempatnya kan daerah Bedugul gitu, kecelakaan masih. DB sekarang lagi tinggi banget. Iya lagi wabahnya. DB lagi banyak. Cuman DB itu saru-saru artinya ragu-ragu juga sama COVID ya. Saru-saru dia keluar. Mirip banget. Belum lagi ada gangguan jantungnya. Iya. Oke. Thank you so much. Yap. Thank you. Aku bakalan banyak nanya sih. Siap diberikan pertanyaan. Siap untuk berdiskusi lagi ya. Sip. Thank you ya, Adit. Oke. Thank you buat semuanya. Oke. Bye. Silakan lanjut.